Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ruang Investasi, dimana pada video ini kita akan bahas tentang penggunaan Fibonacci retracement ya. Jadi pada video ini kita akan bahas penggunaan Fibonacci, dan buat teman-teman semua yang belum paham tentang apa itu Fibonacci dan bagaimana cara pakainya, cara membacanya, teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman semua yang baru gabung, bisa subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Nah, oke, sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Nah, jadi Fibonacci ini sebenarnya digunakan untuk menentukan titik support dan juga titik resisten. Seperti itu. Untuk menentukan di mana posisi kita itu entry, kita itu beli, kita itu jual, kita itu take profit, kita itu stop loss. Nah, itu akan membantu. Nah, jadi agak dibantulah untuk ini adanya Fibonacci gitu. Nah, untuk cara pemakaiannya sebenarnya simple. Kita cuma tinggal narik garis saja. Yaitu yang pertama kita harus mengetahui tren. Ketika tren itu naik, ya berarti kita nariknya dari bawah ke atas, dari swing low-nya ke swing high-nya seperti ini. Nah, ini kan swing low nih, ke swing high-nya. Nah, seperti ini. Nah, tapi buat teman-teman yang ingin bermain dalam jangka waktu time frame yang lama, teman-teman bisa nariknya dari swing low seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bedanya apa? Bedanya di sini teman-teman, jarak antara kolom ini yaitu semakin gede, berarti titik support dan titik resistennya itu semakin gede. Nah, seperti itu. Jadi jika teman-teman nih, contoh ya, teman-teman beli di harganya teman-teman beli di harga atas ya, di harga resisten di sini. Nah, ternyata dia turun atau gagal breakout, dia turun. Nah, di area 548. Teman-teman itu rugi 12%. Tapi kalau teman-teman itu nariknya atau bermain time frame panjang, nariknya di swing low yang di sini, ya nggak salah, cuman yang jadi permasalahan itu presentasenya itu semakin gede. Nah, jadi 20%. Nah, itu gede. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus menentukan durasi atau time frame bermainnya teman-teman itu berapa lama, jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau ingin jangka pendek ya di sini saja. Nah, di sini udah bagus lah di sini. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk cara bacanya gimana? Nah, teman-teman yang perlu ketahui, teman-teman itu harus tahu golden ratio dari Fibonacci itu yaitu di level 61,80 sama 38,20. Itu adalah golden ratio ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini ya. Bentar, lock. Lock sih. Nah, di sini di level ini, nah kita bacanya. Ini kan sekarang harganya di harga 462. Nah, berarti kita bisa baca nih, ketika harga hari ini, ketika dia closingnya di harga di atas level 494 atau dia bisa breakout di level itu, berarti dia closing di atas sini. Nah, berarti masih ada potensi besok dia akan naik. Nah, seperti itu. Karena di sini adalah level resistennya ya. Di sini resistennya. Sama di sini, ketika dia dijebol dia naik. Nah, seperti itu. Tapi ketika dia closingnya itu di bawah harga Fibonacci 50 atau di level 452, dia closingnya di bawah sini, kemungkinan besok akan turun, akan melanjutkan downtrendnya, dan support selanjutnya adalah di level Fibonacci 6180, dimana ini adalah golden ratio. Ketika ini ditembus ya berarti dia akan turun ke bawah sampai sini. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin entry ya, mau entry, nah teman-teman nunggu closing candlenya terlebih dahulu gitu.
Nah, kalau teman-teman terkecoh nih ketika harganya udah breakout nih, ini kan udah pernah breakout tadi di perdagangan pasar hari ini, dia breakout. Nah, teman-teman langsung beli. Nah, itu jangan dulu. Teman-teman harus konfirmasi candle selanjutnya atau konfirmasi closingnya. Ini kan belum closing, masih ada sesi 2 seperti itu. Jadi ketika udah breakout nih tapi belum closing, nah teman-teman jangan masuk dulu. Bisa aja itu adalah false break gitu, gagal breakout. Nah, dan akhirnya ya dia turun gitu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui sebelum entry, teman-teman harus lihat dulu ini closingnya di mana. Kalau udah terkonfirmasi dia closingnya bisa di atas ini atau breakout di area ini, dia breakout ya teman-teman bisa entry. Dan kemungkinan besok akan melanjutkan uptrendnya seperti itu. Nah, itu untuk kondisi uptrend ya. Nariknya itu dari bawah ke atas. Nah, tapi untuk kondisi downtrend seperti ini kan kondisi downtrend nih. Nah, untuk kondisi downtrend teman-teman nariknya bisa dari swing high-nya ke swing low. Nah, sama teman-teman mau main di time frame berapa hari atau berapa lama. Kalau ingin main jangka panjang, teman-teman bisa narik di time frame paling atas nih. Nah, paling atas ini. Tapi kan ini kita mau bermain jangka pendek aja gitu. Nah, jadi kita bermain di area sini-sini aja. Nah, di sini. Nah, di sini kan bisa kita ketahui nih. Sekarang di harga 1030 di level sini ya. Nah, dia berada di level sini. Maaf, nggak kelihatan ya, hitam aja. Dia berada di level sini. Nah, sekarang dia mantul di area 1025. Berarti ini adalah titik resistennya, titik supportnya untuk saat ini. Ketika ini bisa ditembus, nah dia akan turun. Dan ini adalah support terkuatnya. Di sini pernah mantul di area sini ya. Dan ketika ini udah berhasil breakout, nah itu lebih berbahaya. Dia akan melanjutkan downtrendnya. Nah, tapi ketika dia bisa breakout resisten nantinya di level Fibonacci 3820, dia bisa naik di sini dan dia bisa breakout, dia akan melanjutkan tren naiknya. Dan kemungkinan dia akan lanjut ke level 500 atau di level 1100. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, dan masih berkelanjutan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan di sini adalah resisten atau resisten terkuatnya di sini. Dia sering sekali gagal breakout resisten. Nah, pernah sekali breakout resisten cuman gagal. Di sini kita bisa lihat di titik ini. Nah, ini kan pernah breakout resisten tapi dia gagal. Berarti ini adalah resisten terkuatnya untuk saat ini yang harus kita lewati kalau teman-teman ingin entry di sini. Kalau teman-teman ingin entry di saham Pekes ya, teman-teman harus entry-nya nunggu dia bisa breakout di level Fibonacci 38,20 atau di level 1065. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan kalau ingin entry, tunggu harga closing dan konfirmasi dari candle ya. Dan candle yang digunakan ini adalah candle daily. Nah, seperti itu ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa kita bahas di Fibonacci ini ya. Untuk pembahasan bagaimana cara pemakaian Fibonacci-nya seperti ini aja mungkin ya. Dan buat teman-teman semua yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, seperti itu saja. Semoga teman-teman bisa memahami ini dan juga teman-teman langsung coba praktekkan saja biar apal gitu.
percuma kalau teman-teman nonton cuman gak dipraktekkan gitu. Nah, yang penting teman-teman praktek dan coba di saham-saham incerannya masing-masing seperti itu ya. Mungkin itu aja video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.